Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvin Lutfiah, pemimpin literasi dari SD Plus Ar-Rahmat. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah fabel dari e-book yang telah saya baca. E-book ini kami dapatkan dari website Badan Bahasa Kemendikbud. Buku ini berjudul Kisah Raja Kura-Kura, seri antologi fabel Nusantara. Pengumpul data Atisa Desi Nurul Anggraini dan kawan-kawan, diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo tahun 2021. Cerita ini merupakan fabel dari daerah Aceh. Berikut ceritanya. Di suatu masa, di sebuah kerajaan, sepasang raja dan ratu yang sudah menikah selama 15 tahun belum juga dikaruniai anak. Lalu sang raja bernazar, sekalipun anaknya adalah kura-kura, maka ia akan tetap terima saja. Yang penting dia punya keturunan untuk melanjutkan kerajaannya. Dan benar saja, tidak lama kemudian akhirnya sang ratu mengandung seorang pangeran. Namun anak itu benar-benar terlahir sebagai kura-kura. Kerajaan dan seluruh rakyat tetap menerima bayi tersebut dengan sukacita karena dia tetap adalah seorang pangeran. Si kura-kura tumbuh dewasa hingga bisa berkontribusi untuk kerajaan. Saat wilayahnya dilanda krisis pangan, ia berinisiatif untuk membangun lahan pertanian dalam waktu yang sangat cepat hingga ke waktu panen. Yang nyatanya pembangunan tersebut dibantu oleh jin pari. Pembangunan lahan ini menghasilkan panen yang cukup membantu bagi rakyat di sekitar kerajaannya. Suatu hari sang raja meninggal dan kura-kura pun naik tahta menjadi raja. Ia meminta benih pada raja lain untuk mengatasi kekurangan pangan di kerajaannya. Permintaan tersebut dilakukan dengan perantara ibunya. Ibu kura-kura datang beberapa kali ke hadapan raja untuk meminta benih pertanian. Sebagai balasan, ia mengirim kembali hasil panennya pada si raja yang memberi benih-benih tersebut. Suatu ketika, si kura-kura ini meminta ibunya untuk meminang putri dari raja lain tersebut untuk ia nikahi. 2 kali lamaran tersebut tentu ditolak oleh si raja. Bagaimana mungkin ia menikahkan putri cantiknya untuk seekor kura-kura? Hingga ibu kura-kura ini suatu ketika sempat ditendang oleh si raja karena sudah mencapai emosinya. Di pertemuan ketiga, si raja ini menyerah dan memikirkan sebuah cara, yaitu ia meminta mahar 16 batang bambu emas. Yang luar biasanya, keesokan harinya pun sudah dipenuhi oleh kura-kura mahar tersebut, yang tentu dengan bantuan jin pari. Kemudian karena si kura-kura ini sudah memenuhi syaratnya dengan memberikan 16 batang bambu emas, maka si raja tak punya alasan lain, ia harus menikahkan putrinya dengan si kura-kura. Pesta pernikahan pun dilangsungkan. Kura-kura bersanding dengan seorang putri yang cantik. Di suatu malam, setelah pernikahan mereka, sang putri memergoki kalau suaminya bisa membuka tempurungnya dan bisa mandi dan makan layaknya manusia normal. Maka ia berinisiatif untuk menyembunyikan tempurung suaminya di malam setelahnya. Ketika ia menyembunyikan tempurungnya, suaminya atau kura-kura tersebut sedang mandi di kamar mandi. Ketika selesai mandi, si kura-kura keheranan dan membangunkan istrinya. Tak ayal, si istri kaget luar biasa saat tahu kalau yang membangunkannya adalah seorang pria tampan yang mana adalah si kura-kura, suaminya sendiri. Maka si istri memberikan informasi tersebut, memberikan berita bahwa suaminya telah berubah menjadi seorang manusia kepada keluarganya dan rakyat dan lain-lain. Maka seluruh kerajaan dan rakyat menyambut perubahan si kura-kura ini dengan senang. Kura-kura bilang bahwa ia tidak akan pernah kembali menjadi seekor kura-kura karena tempurungnya sudah pernah disentuh oleh manusia lain, yaitu istrinya. Tempurung tersebut terbagi 2 lalu dilempar. Yang satu menjadi seekor kerbau dan yang lainnya menjadi kerajaan. Maka setelah itu si kura-kura hidup menjadi seorang manusia yang normal dan tampan. Ia telah berubah menjadi pangeran dan bisa hidup bahagia dengan istrinya memimpin kerajaan. Itulah cerita fabel dari Aceh tentang Raja Kura-Kura. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.